Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Yusuf Garasi Halimah. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi dulurku yang sedang berjuang menjalankannya. Langsung aja lur, hari ini saya punya Chevrolet Captiva tahun 2016. Liquid Dust. Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ada masuk stok lagi sebuah unit Chevrolet Captiva diesel 2000 cc Matic tentunya lur. Dan untuk tahunnya ini tahun 2016. Untuk tipenya kebetulan yang ini menjadi tipe terendah di kasta Captiva ya, karena ini untuk tipenya dia LS tipe terbawah. Di atasnya dia ada tipe LT yang AWD dan yang paling tinggi yang LTZ yang FWD. Dan oke lur, langsung aja kita lihat pada bagian depan eksterior. Dimana kalau untuk dari tampilan atau desainnya itu dia nggak ada beda sama sekali ya dengan yang LTZ ataupun yang LT. Yang LS ini pun sama, cuman emang kalau kita lihat di bagian grill depannya untuk aksen chrome-nya seperti ini lur. Dia hanya di tepian samping dengan logo di atas terpisah ya, ciri khas FL3, cuman dia nggak di tengahnya, nggak full chrome seperti itu lur. Untuk di bagian bawah, untuk dia punya underguard ya warna silver dengan upper fender. Yang ngelilingi mobil ini dia udah nggak hitam dop lagi, alias sekarang sudah warna body lur. Untuk di bagian headlampnya dia sudah proyektor, cuman emang masih halogen sama seperti yang FL3. Tapi yang bikin manis di sini ada LED DRL, lampu sen yang masih bohlam. Untuk di bagian fog lampnya pun sama ya, masih bohlam, cuman housing fog lampnya dia nggak black gloss ya, dia hitam dop aja seperti itu lur. Peleknya berhubung punya kita ini sudah gantian ya, yang ini sudah pakai ring 20 dengan profil 245/40 ya, dan peleknya pun ini pakai yang Panhard ya, spok banyak itu. Pengereman depannya udah pakai cakram, di bawahnya ada footstep juga sama ya dengan yang Captiva LTZ. Body molding dengan upper fender yang jadi satu, emang terkesan lebih kokoh dari bagian sampingnya. Nah kita lihat kalau desain sampingnya seperti ini lur. Ground clearance lumayan lah, kalau nggak salah 20 cm ya, cukup untuk melibas jalanan ibu kota dan luar kota lur. Di bagian handle ya, handle luar dia nggak ada akses keyless, dia nggak chrome juga, warna body polos biasa. Kuncinya pun dia masih sama kayak kunci 2015 ke bawah seperti ini ya. Spion model tanggai di pintu ada LED sen dan spionnya sudah electric retract. Oke, di bagian perkacaan seperti ini ada talang air, list chrome-nya di tepian bawah aja dan ada roof rail. Lalu kita pastikan di bagian eksterior nggak ada indikasi bekas nabrak, kita garansi. Untuk di bagian ban belakang seperti ini. Yang belakang ini 255/45 ZR 20 pelek sama Panhard. Untuk pengereman 4-4-nya sudah pakai rem cakram safety seperti ABS, EBD, stability control, hill diesel control. Captiva ini udah jago banget ya. Seperti ini tampilan kalau dari belakang samping loh. Di atas ini dia ada high mount stop lamp, cuman emang masih bohlam semua. Rear defogger lengkap di situ, rear wiper lengkap. FL2 ke atas, kaca belakang ini udah nggak bisa kebuka. Garnish chrome dengan logo Chevrolet, dan berhubung ini tipe LS dia nggak punya kamera mundur seperti yang tipe LTZ. Tapi bisa ditambah ya, karena head unit yang LS ini sudah touchscreen juga. Untuk di bagian stop lamp nggak ada beda ya dengan FL2 atau FL3 yang LTZ pun sama desainnya. LED bar di atas bawah ya, untuk lampu mundur di sini lur masih bohlam dengan lampu sen. Untuk di bagian sini dia ada emblem Chevrolet. Tampilan dari belakangnya kokoh banget ya, bumper belakang dengan underguard dan knalpotnya yang udah double, modelnya trapesium gitu. Berhubung ada kamera tapi dia ada sensor, jadi masih aman ya. Untuk tangki isi ulang bahan bakar dia ada di belakang sebelah kiri, dia ngikut central lock ya, kita buka. Berhubung mesin diesel modern yang direkomendasiin Dexlite minimal ya, atau Pertamina Dex, nggak rekomendasi pakai biosolar. Oke, cukup di bagian eksterior ya. Sekarang kita coba masuk ke bagian interiornya. Oke lur, sekarang kita buka aja di bagian handle. Nah seperti ini tampilan interior Captiva diesel yang LS ya. Untuk interior dia full black ya, beda dengan LTZ yang beige warnanya top krem, ini dia full black. Untuk di bagian trimnya seperti biasa dia udah dipenuhi sama material yang soft touch semua lur. Aksen karbonnya di sini masih ada ya, cuman terang ya. Kalau yang LTZ kan aksen karbonnya tuh gelap. Stitching asli di sini, bahan sini soft touch sampai ke bawah sini baru plastik. Power window, electric minter ya, sama window lock semua.
lengkap. Lalu untuk di bagian kursinya dia bahannya juga kulitnya tuh bagus ya. Oke, ada lumbar support manual. Untuk pengaturan kursi berhubung ini LS dia masih manual lur ya, tidak elektrik seperti yang si LTZ. Di sini untuk pengaturan MID yang ada di master cluster lur. Nah, dan dia juga sudah ada elektrik retake-nya walaupun ini tipe LS lur ya. Lalu di bagian setir juga sama. Dia udah lebih kecil sama seperti FL3. Cuman emang yang dikurangin dulu yang di sini nih cruise control ya. Kalau yang LTZ itu ada, kalau yang ini nggak ada. 3 spoke, airbag di setir dan sebelah kanan sudah ada steering audio control dengan Bluetooth telepon dan voice command. Untuk pengaturan setirnya sama udah lengkap. Sudah tilt dan teleskopik lur. Oke, langsung aja kita masuk. Kunci seperti ini, kita nyalain dalam kondisi pintu terbuka. Oke. Kita tutup. Untuk master clusternya sama ya dengan yang trim LTZ ya. Cuman di sini ada indikator tire pressure nih karena tekanan angin ya. Karena kan pelek dan ban yang dipakai itu yang nggak asli, jadi dia sensornya ngedip-ngedip ya, nggak ngebaca. Untuk pengaturan headlamp dia sudah auto, lampu sen, lampu dekat, lampu jauh semuanya ada di kanan, udah sama banget nih kayak mobil Asia. Dan dilengkapi juga sama headlamp leveling, nggak lupa lur di sini ya, yang masih manual, tinggal diputar aja dia buat naik turunin si proyektor yang depan. Untuk di sebelah kirinya tuas buat pengaturan wiper yang udah lengkap juga nih dengan interval waktunya. Lalu di bahan dashboard sini masih bagus semua, soft touch ya, seri khas Captiva, dan dia di depan ini AC depogger lur ya. Dan head unit seperti ini sudah sama. Cuman memang yang membedakan lagi di bagian aksen sampingnya dia dope ya, dia nggak black piano kayak LTZ. Fitur yang lain-lain semua lengkap sampai Android Auto, Apple CarPlay masih ada ya. Ini Apple CarPlay, Bluetooth, radio ya, bahasa. Ini Android Autonya, semua masih lengkap. Untuk AC masih sama dengan yang LTZ ya, FL2 ke atas AC-nya seperti ini. Sudah dual zone, set suhu masing-masing, ada pemanas kabin juga masing-masing. Untuk stability control, hill descent control, rear on off untuk AC belakang, dan ada eco untuk mode irit bahan bakar. Untuk tampilan dashboard penumpang soft touch juga ya, semua sama di sini nih. Di sini ada airbag yang untuk penumpangnya ya. Di sini ada passenger seat belt nih, mirip-mirip FL3 atau mirip yang LTZ ya. Di sini ada AC dengan AC depogger, list chrome di tepian AC-nya manis. Dan untuk tempat penyimpanan atau lacinya udah soft opening, ada lampunya, bahan di sini dilapis sejenis bludru, buku manual, buku servis sampai bon-bon servis semua, dan kunci serep lengkap banget lur. Untuk di bawahnya dia ada aux dan USB, ada power outlet juga di sini, laci di sini buat naruh koin. Untuk di bagian tuas transmisi seperti ini lur. Balik lagi ya, full dop di sini ya. Nah, seperti ini ada mode manualnya ya, plus ke atas 3 dan seterusnya. Parking brake yang elektrik, FL1 ke atas. Di sini 2 buah cup holder dan di bawah ada laci lagi. Cuman penempatan aux USB-nya nggak di sini ya. Kalau FL3 udah pindah di sini tadi lur ya. Nah, di situ. Joknya seperti ini, bagus. Modelnya sama, cuman beda di warna aja ya. Sampai seatbelt yang udah naik turun sama. Ada hand grip di situ. Nah, sama airbag kalau yang LS ini dia cuman 2 ya, di setir dan di samping aja. Untuk tampilan trim sisi penumpangnya seperti ini. Side visor ada kaca, ada lampunya kiri kanan lur di situ, cuman spion tengahnya masih dynamic view biasa. Oke. Sekarang kita lihat posisi baris keduanya. Nah, tampilan interior posisi baris kedua lur. Kalau di eksterior kita pastikan garansi nggak ada bekas nabrak, di interior kita garansi lagi bebas banjir klep lur. Oke. Untuk di bagian trimnya sama ya, dengan yang depan dia udah soft touch sampai tengah sini, jahitan benangnya semua asli, cuman di bawahnya dia plastik. Untuk di bagian belakang sini ada kantong penyimpanan belakang, cargo net kiri kanan, gampang banget bersihinnya. Kalau ada yang nyangkut-nyangkut bisa kelihatan. Dia flat floor atau rata lantai ya, karena sama yang ini juga EPD, ada power outlet di situ lur. Oke. Untuk kursi penumpangnya seperti ini, mengkel, didudukin enak, lega pasti kalau di posisi baris kedua mah. Headrest bisa naik turun 3, seatbelt 3, ada isopik juga ya buat naruh kursi bayi. Di sini masih ada armrest dengan 2 buah cup holder. Seatbelt yang posisi baris kedua mah dia nggak hip adjuster ya, dia flat aja tapi rapih tertutup cover lur. Di sini ada emboss tulisan Captiva ya, dari depan sampai belakang semua ada. Untuk tampilan interior posisi baris ketiganya lur seperti ini. Hanya dikhususkan bagi 2 orang penumpang aja ya. Headrestnya 2, seatbelt 2, rapih tertutup. Oke. Nah, kalau saya duduk di posisi baris ketiga dengan tinggi badan saya yang 165 cm seperti ini. Posisi dengkul dia ngepas, nyaman, saya bisa senderan, kaki masih bisa masuk ke dalam, oke, aman. Cuman paha dia agak naik ya, agak naik. Tapi saya di sini dapat arus semburan AC langsung dengan pengaturan fan speednya.
sanggahan tangan, bisa naruh cup holder juga di sini, masih rileks. Dan ini untuk antena radionya lur, karena di atas dia nggak ada antena. Oke, nyaman. Lanjut, sekarang kita lihat bagian bagasinya lur. Oke lur, kita buka langsung. Di sini ada tombol. Seperti yang saya bilang, Chevrolet Captiva ini untuk bagasi kalau posisi baris ketiga dipakai itu nggak terlalu lega, makanya disiapkan roof rail atau roof rack di atas ya, tinggal ditambahin roof boxnya aja. Tapi kalau dulu baris ketiga nggak dipakai, mau dibikin tata lantai seperti ini, pelipatannya 50 ke depan, 50 ke depan, itu mudah banget, isi banget seperti ini tampilannya lur. Bah. Lalu di sini ada akomodasi lagi nih, di depan banyak sih. Di sini untuk tempat dongkrak toolkitnya lur. Kunci roda semua di sini. Di sini ada tempat penyimpanan lagi yang lumayan gede, bisa naro-naro barang yang kecil-kecil di sini ya. Dan rapi juga tutupannya tuh. Oke. Cukup, sekarang kita tutup lagi. Kita lihat bagian mesinnya lur. Kondisi mobil sudah menyala, langsung kita buka aja di bawah di atas logo sini ya. Kita geser ke kanan, angkat aja pakai tangan kiri. Dia pegas hidroliknya sangat membantu kita. Karena kalau nggak pakai pegas hidrolik ini lumayan berat nih kap mesinnya. Untuk kondisi mesinnya seperti ini. Bentar. Nah, suaranya masih halus, nggak ada yang ngegelitik, nggak ada yang nek-nek ya. Oke, mantap. Kita lihat stik oli di sini lur. Masih aman, nggak ada oli muncrat, nggak ada oli ngebul. Olinya pun belum begitu hitam banget. Kita masukin lagi. Untuk oli mesinnya kita cek apakah dia bergerak. Oke, masih bagus lur. Nah, asap yang keluar bukan asap yang ngebul kayak cerobong asap dan oli yang berhamburan kayak Gunung Merapi gitu ya. Dia kan ngeluarin asap, ngeluarin lahar juga. Ini nggak ada, masih jos banget kondisi mesinnya lur. Untuk mesinnya sendiri Captiva yang LS tahun 2016 ini sama sih dengan yang FL2 tahun 2014 ke atas ya. Sampai yang terakhir pun dia mesin turbo diesel dengan intercooler, tenaga 163 HP dan torsinya mencapai 400 Nm. Oke lur, cukup aja di bagian mesin. Sekarang kita tutup lagi ya. Oke lur, jadi sekian aja yang bisa kita bahas mengenai mobil Chevrolet Captiva LS 2000 cc turbo diesel tahun 2016 yang menjadi tipe terbawah di kasta Captiva FL3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan lur, bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review atau yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Bila dulur ada masukan tolong tambahkan di kolom komentar. Untuk info harga langsung aja kontak saya Yusuf, nomor telepon saya cantumkan di deskripsi. Oke, jangan lupa support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe ada di pojok kanan bawah. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.